pandang oleh para ulama lintas madhab yang terjadi dalam praktek ibadah kurban. Baik Bapak Ibu, sebelum itu kami sebagai narasumber pada pagi hari ini sering sekali mendengarkan tiga polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sampai hari ini sepertinya tidak didudukkan secara detail dan rinci yang menyebabkan kesalahpahaman berkelanjutan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu adalah anggapan kebanyakan perempuan atau istri dalam hal ini yang mana mereka mungkin berkeyakinan dengan mengambil referensi dari ceramah-ceramah yang berkembang. Dan Bapak Ibu, saya menggarisbawahi maksud dari ceramah-ceramah yang berkembang itu bukan bermaksud untuk menyalahkan narasi-narasi yang telah berkembang selama ini. Saya hanya ingin meluruskan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin meluruskan. Ya, jadi tidak ada maksud untuk membunuh karakter narasumber-narasumber lain yang telah menyampaikan kaji sebelum-sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, polemik pertama yang terjadi di tengah-tengah kita itu, yang menjadi perbedaan pandang atau pendapat di antara kita, bahwasanya adanya narasi yang mengatakan atau yang menyampaikan, istri ketika berkurban, pahalanya hanya untuk istri saja. Sementara ketika istri mengatasnamakan suaminya, maka pahala kurban itu satu untuk semua. Betul Bu? Betul Bu? Ibu pernah mendengar narasi seperti ini Bu? Bapak pun juga mungkin pernah mendengar, betul Pak? Nah, apakah narasi itu benar Ustadz? Nah, baik kami luruskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Fatwa Al-Islam, Soal wal Jawab, ini disampaikan oleh Syekh Salih Al-Munajjid bahwasanya kurban itu disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Jika seorang wanita mampu berkurban, maka disunnahkan baginya berkurban. Jika ia berkurban, maka boleh baginya untuk berniat untuk satu keluarga dan nantinya suaminya masuk dalam pahala kurban tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz, narasumber lainnya itu menyampaikan istri itu kalau kurban maka pahalanya hanya untuk istri saja. Sementara kalau suami yang kurban pahalanya satu untuk semua. Kami katakan pendapat itu benar. Tapi pendapat itu Bu didukung oleh segelintir ahli fikih saja. Didukung oleh segelintir kelompok ulama saja. Kalau boleh kita persentasikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dari angka 100%, yang mendukung pendapat itu hanyalah beberapa persen saja, diantaranya 5-10%. Adapun kalau kita mengambil pendapat jumhur fuqaha lintas madhab, bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perempuan itu atau istri itu ketika berkurban, maka pahala kurban itu berlaku untuk seluruh anggota keluarganya termasuk suaminya tercinta. Jadi jangan batasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ketika memiliki harta Bu, ibu memiliki harta, ibu memiliki tabungan, ibu memiliki gaji, ibu memiliki pendapatan, ibu memiliki hasil perniagaan ataupun keuntungan dagang, pokoknya uang itu ibu miliki. Ibu berkurban atas nama ibu. Contohnya, ibu daftarkan nama ibu di daftar nama peserta kurban tahun 2025 Masjid Jami'atuz Zahidin. Ibu daftarkan nama ibu di situ, maka itu merupakan sesuatu yang dianjurkan tanpa harus mendaftarkan mengatasnamakan nama suami di situ. Kebanyakan perempuan, kebanyakan para istri karena mendengar pemahaman keyakinan seperti ini, akibatnya mereka mengatasnamakan nama suaminya supaya pahalanya bisa berlaku untuk semua pihak. Betul Bu? Nah, jadi ketika ibu ingin daftar ya daftar aja Bu, nggak ada masalah. Karena kita merujuk kepada kalamullah, firman Allah yang terdapat pada fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah
Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wanhar itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk muslim laki-laki, muslimah perempuan, mukmin laki-laki, mukminah perempuan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan merdeka atas harta yang ia miliki. Perempuan merdeka atas harta yang ia punyai. Ibu mau kurban dengan harta ibu, monggo, silahkan dengan senang hati. Dan ibu nggak perlu mengatasnamakan nama suami, karena kurban istri ya berlaku untuk semua pihak, semua anggota keluarganya. Kurban suami pun juga demikian. Bahkan kurban ibu para istri bukan hanya untuk pihak keluarga, bukan hanya untuk pihak keluarga saja ibu-ibu yang berbahagia, untuk mereka yang telah wafat pun ketika ibu niatkan, contohnya ibu niatkan untuk kedua orang tua ibu niatkan untuk kedua mertua ibu, maka pahalanya sampai kepada mereka. Jadi ibu, anggapan perempuan atau istri ketika berkurban pahalanya untuk istri saja, maka kami katakan pendapat ini ditinggalkan oleh hampir seluruh fuqaha lintas madhab yang ada. Jadi ibu nggak perlu lagi menuliskan nama suami ibu di daftar nama peserta kurban, silahkan tulis nama masing-masing di situ. Bukankah kurban itu lebih baik dari harta yang kita miliki secara sendiri, secara mandiri? Dan seperti yang telah kita kaji sudah Bu ya, bahwasanya harta istri itu merupakan hak istri untuk menggunakannya, terlebih lagi menggunakan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita singgung sebelumnya Bu, apa yang telah diberikan oleh suami untuk istrinya haram untuk ditarik kembali, haram untuk diambil kembali, haram untuk diminta kembali. Apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya itu mutlak secara kepemilikan milik istrinya. Maka seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya seorang istri atau seorang anak perempuan yang punya uang, punya gaji, punya tabungan, punya pendapatan, hasilnya itu ia berikan kepada ayah kandungnya, contoh sebagai uang saku atau uang jajan, atau ia berikan kepada ibu kandungnya, atau ia berikan kepada keluarganya tanpa sepengetahuan suami, itu bukan termasuk pelanggaran di dalam syariat Islam. Paham Bu? Karena perempuan itu ketika memberikan uang belanja kepada pihak keluarganya, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, tanpa sepengetahuan suami, itu bukan pelanggaran dalam syariat Islam selagi uang itu mutlak miliknya, nggak ada campur tangan uang suami di situ. Adapun meminta izin kepada suami itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hanya masuk kepada bab adab dan etika saja dalam menjaga bingkai muasyarah, muamalah antara suami dan istri. Jadi ketika ibu dengan uang ibu, dengan harta ibu ingin contohnya pergi umroh, pergi haji, memberikan belanja kepada orang tua, berkurban, uang itu mutlak milik ibu, uang itu murni milik ibu, pendapatan ibu, tabungan ibu, gaji ibu, hasil keuntungan niaga ibu merdeka, ibu berhak atas uang yang ibu miliki. Selama dalam hal untuk ketaatan, suami tak berhak untuk melarang seorang istri ketika ia berkeinginan untuk berkurban. Jadi pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat selama ini yang disampaikan oleh sebagian dari narasumber-narasumber yang ada, perempuan itu ketika berkurban atau istri itu ketika berkurban pahalanya berlaku untuk dia saja, dan ketika ia atas namakan suaminya maka pahalanya berlaku untuk semua pihak anggota keluarga. Maka kami mengatakan kami tidak mengambil pendapat ini karena pendapat ini terkesan seperti membatasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, perempuan punya hak untuk menjalankan perintah ubudiyah kepada Allah dalam bentuk mengeluarkan hartanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah melalui praktek-praktek ibadah kurban. Dapat dipahami Ibu? Jadi oleh karenanya ibu dan kita laki-laki ya, perempuan dan laki-laki, mereka berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dalam hal untuk mencapai menuju pintu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kurban tersebut. Dapat dipahami Bu?
Jadi insya Allah ke depannya pemahaman-pemahaman yang berkembang, pemahaman-pemahaman yang sampai kepada telinga kita terkait seputar masalah hal yang seperti kami sampaikan barusan, kurban istri berlaku untuk istri saja, kurban suami berlaku untuk semuanya. Kami dan beberapa pelajar penuntut ilmu yang berkiblat kepada madhab Syafi'i dan madhab Hambali, dan hampir kami mengambil daripada pendapat ulama-ulama lintas madhab. Pendapat demikian kami tak mengambilnya alias kami menolaknya dikarenakan pendapat jumhur mengatakan kurban istri berlaku untuk semua kalangan, bahkan ketika ia niatkan untuk kedua orang tuanya, ia niatkan untuk kedua mertuanya, ia niatkan untuk almarhum suaminya, ia niatkan untuk anak-anaknya, bahkan ia niatkan untuk cucunya, maka hal demikian sampai menjadi sebuah kebaikan yang berlimpah dan surga Allah berikan kepada orang yang kita niatkan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di samping istri itu harus berfastabiqul khairat dengan suami untuk berkurban, ada hal yang ingin harus kita sampaikan pada pagi hari ini, dan ini termasuk di antara sunnah yang terlupakan, yang jarang dilakukan oleh kebanyakan para peserta kurban laki-laki, peserta kurban perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan bahwasanya kebanyakan dari peserta kurban itu, para sahibul kurban itu, mereka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang hadir, bahkan tidak hadir ketika hari penyembelihan sapi tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi. Para peserta kurban, baik Bapak Ibu, memang tak wajib kita hadir, Pak. Tapi apa kita nggak sayang kita menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada? Di saat dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa hambanya, membuka pintu langit selebar-lebarnya, tidak ada doa yang Allah tolak pada saat itu. Sebelum darah hewan kurban jatuh ke bumi, Bapak Ibu, ketika kita memperbanyak memanjatkan doa kita tak satu pun Allah tolak pada saat itu. Kenapa? Doa yang dipanjatkan pada saat itu adalah doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan Bapak Ibu para peserta kurban, mereka tidak hadir, ya, mereka hanya sebatas ikut kepesertaan saja, namun mereka meninggalkan keutamaan yang ada. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu biasanya Pak Ketua, itu biasanya setahu saya, dalam praktek penyembelihan itu biasanya ada tukang sorak pakai toa. Nanti menyampaikan kepada peserta sapi kelompok 1 agar mendekat ke sapinya karena sapinya akan segera disembelih. Betul Pak? Nah, itu biasanya Bapak Ibu ada tukang sorak tuh Bapak Ibu kepada sapi kelompok 2, kepada peserta sapi kelompok 2 agar kiranya mendekat kepada sapi kelompok 2 karena sapi sebentar lagi akan kita sembelih. Nah, Bapak Ibu peserta pada saat itu sebelum tukang sembelih mengambil aba-aba sebelum penyembelihan, mengambil kuda-kuda sebelum penyembelihan, maka apa yang disunnahkan untuk para peserta yang dilakukan oleh mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disunnahkan membaca doa, disunnahkan memanjatkan doa, disunnahkan memperbanyak doa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara doa-doa yang disunnahkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita membaca sama-sama, kita baca doanya Bapak Ibu. Bismillah ala millati Rasulillah wa ala millati abina Ibrahimah Hanifah Muslimah wama ana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma taqabbal minni qurbanani li ummi wa li abi wa li jami'il muslimina wal muslimati al mu'minina wal mu'minati min masyarikil ardi ila magharibiha
wa ila kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Barulah sapi itu kita sembelih. Hafal doanya Bapak Ibu? Hafal doanya Bu? Hafal doanya Pak? Nah kalau nggak hafal kita baca doa opsi kedua. Bismillah ala millati Rasulillah. Ya Allah, ini kurbanku dariku untuk keluargaku, untuk kedua orang tuaku, untuk kedua mertuaku, baik yang masih hidup atau yang telah tiada, dan untuk seluruh umat Muhammad yang tidak berkurban tahun ini. Allahu Akbar. Barulah kita menyembelih hewan kurban tersebut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebanyakan kita mungkin berdoa secukupnya, seadanya, sewajarnya. Ingat rumus meminta kepada Allah nggak bisa kita pakai istilah itu Bapak Ibu. Kalau minta kepada Pak Ketua Masjid Jamiatul Zahidin, betul, secukupnya, seadanya, sewajarnya kalau kita minta kepada manusia. Tapi kalau kita minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Jangan pernah gunakan kamus secukupnya. Kepada Allah itu Bapak Ibu sepuas-puasnya. Istilah kalau makan Bapak Ibu kalau bisa sampai muntah minta kepada Allah itu Bapak Ibu. Kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu senang kalau kita minta. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin senang Allah, semakin cinta Allah, semakin ridho Allah kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menambahkan doa-doa yang lainnya seperti ini. Contohnya, ya Allah panjangkan umurku, berkahi usiaku, lapangkan rizkiku, mudahkan urusanku. Ya Allah lembutkan hati suamiku, lembutkan hati istriku. Ya Allah berikanlah kepadaku rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah jagalah anak-anakku. Maka ini merupakan doa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita lafazkan di hari di mana Allah tidak menolak doa sedikit. Yaitu apa? Sebelum darah hewan kurban jatuh ke bumi. Jadi gunakan kesempatan emas ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk memperbanyak, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari nahar, pada hari penyembelihan, tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Jadi kesimpulannya pada polemik pertama ini Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu mendengar lagi dan mendengar kembali kajian yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang ada tanpa bermaksud merendahkan atau membunuh karakter-karakter yang ada, kami hanya ingin meluruskan pendapat ini benar adanya bahwasanya kurban istri pahalanya hanya untuk istri saja, kurban suami pahalanya satu untuk semua. Namun pendapat yang dikemukakan di hadapan publik Bapak Ibu itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan atau pegangan, karena pendapat ini ditinggalkan oleh jumhurul fuqaha. Fuqaha, para ahli fikih lintas madhab, mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya kurban istri berlaku pahalanya untuk semua pihak, kurban istri berlaku pahalanya untuk mereka yang meninggal dunia, bahkan berlaku juga pahalanya untuk suami tercinta, baik suaminya telah almarhum atau suaminya masih hidup. Jadi jangan pernah membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membatasi rahmat Allah, karena rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Rahmat Allah itu luas dan kita hamba-hambanya, jangan pernah kita membatasi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Jadi silahkan ibu berkurban dengan harta ibu. Ibu merdeka atas harta yang ibu miliki, dan ibu merupakan hamba Allah yang terpanggil untuk menjalankan perintahnya. Perintah yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Karena wanhar itu berlaku untuk muslim laki-laki, muslimah perempuan. Baik, sebelum kita pindah ke polemik kedua, khilafiyah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,
tanpa didudukkan secara mendetail dan jelas. Sebelum kita pindah kepada problem kedua, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, silahkan Bu. Ya. Coba ulangi lagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, seandainya kita dalam keluarga mempunyai anak, Iya. di saat sekarang orang tua itu tidak bisa berkorban, terus anak kita juga bekerja itu berkorban, nah itu sudah termasuk juga seluruhnya dalam keluarga itu. Baik, kurban anak untuk orang tuanya yang tidak lagi bekerja, yang tidak lagi memiliki sumber penghasilan. Baik, jangankan untuk orang tuanya atau keluarganya, untuk kakek neneknya yang telah wafat pun sampai pala itu, Bu. Jadi ketika kita yang sanggup, yang mampu di tengah-tengah keluarga itu hanya satu orang, yaitu anaknya, anak itu berkurban, lalu ia niatkan, ya Allah ini kurbanku dariku untuk keluargaku, dari yang masih hidup atau yang telah tiada, itu sampai semua keberkahan itu untuk semua anggota pihak keluarganya tanpa terkecuali. Menurut kesepakatan jumhurul fuqaha. Jadi Bapak Ibu, kami mendengar ada beberapa pendapat yang dikatakan, yang disebutkan, yang difatwakan bahwasanya kurban itu berlaku hanya untuk orang yang masih hidup. Betul Pak? Ini khilaf di antara kalangan para ulama. Berlaku untuk mereka yang masih hidup saja. Adapun mereka yang telah meninggal dunia, maka tak berlaku lagi kurban untuk mereka ketika kita niatkan. Nah, namun untuk sebagian lagi para fuqaha ahli fikih, dan kami lebih cenderung mengambil pendapat kedua, bahwasanya jangankan kurban yang kita niatkan untuk mereka yang meninggal dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fatihah, syai'ul lillahi lahu wa lahumul Fatihah yang kita baca, kita kirimkan untuk almarhum, al-mahbub, kedua orang tua kita, itu sampai Pak kepada mereka dalam bentuk keberkahan dan pahala. Jangankan kurban, kurban itu besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, perkara sampai atau nggak sampainya, ini perkara khilafiyah yang terjadi di antara kalangan para fuqaha. Dan saya yang berceramah pada pagi hari ini cenderung mengambil pendapat kedua. Jangankan kurban, Pak, Al-Fatihah Bapak baca sekarang, Ibu baca sekarang Al-Fatihah. Al-Fatihah, kirimkan, sematkan, sebutkan, niatkan untuk kedua orang tua pahalanya, sampai Pak, apalagi kurban. Jadi ibu yang bertanya barusan, anak berkurban atas nama orang tuanya atau anak berkurban untuk dirinya atas namanya, namun pahalanya itu ia niatkan untuk kedua orang tuanya. Jangankan kedua orang tuanya, Bu, kakek neneknya yang telah wafat pun sampai keberkahan pahala kurban itu untuknya. Jadi itulah agungnya, itulah dahsyatnya, itulah hebatnya ibadah kurban itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Karena pahalanya itu Bapak Ibu meliputi semua pihak. Coba Bapak cari, Ibu cari. Bapak Ibu cari adanya sebuah ibadah, yang ibadah itu pahalanya memberikan dampak kepada semua kalangan, memberikan dampak kepada semua pihak, kalau bukan ibadah kurban. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Coba Bapak Ibu cari adanya sebuah ibadah, yang ibadahnya itu Pak memberikan keberkahan untuk semua pihak, kalau bukan ibadah kurban. Tadi Bapak mengerjakan subuh, pahala subuh untuk siapa Pak? Untuk Bapak yang mengerjakannya. Tadi Ibu mengerjakan subuh, pahala subuh untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Ibu yang mengerjakannya. Nanti insya Allah sebentar lagi kita akan mengerjakan syuruk. Pahala syuruk Bapak Ibu untuk siapa? Untuk kita yang mengerjakannya. Setelah itu nanti kita duha, kita zuhur, kita asar, kita maghrib, kita isya, kita witir, kita tahajud, kita rawatib, kita sunah taubat, wudhu, tasbih dan segala macamnya. Pahalanya untuk siapa Pak? Untuk kita mengerjakannya. Nah Bapak Ibu yang berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, sekarang hari ketiga dari bulan Dzulhijjah, nah pahalanya untuk siapa Pak? Untuk kita mengerjakannya. Tapi kalau kurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pahalanya satu untuk semua. Bahkan berlaku untuk mereka yang telah meninggal dunia. Maka oleh karena itu, kurban itu hukumnya kenapa disebut sebagai sunnah muakkadah?
sunnah yang ditekankan, dianjurkan, diharuskan. Ya kalau bisa jangan sampai kita absen berkurban, dikarenakan kurban itu memiliki segudang manfaat dan keberkahan. Itu dia Bapak Ibu. Makanya para ulama, kalau kami mengambil dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, mereka kenapa menegaskan, menganjurkan, menekankan. Kalau menegaskan, menganjurkan, menekankan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Kalau bisa. Kalau bisa apa? Artinya kalau mampu. Kalau bisa, jangan sampai kita absen untuk berkurban. Karena pahalanya Bapak Ibu meliputi semua kalangan, meliputi semua pihak. Kurban ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mampu, ketika kita lapang, apa ancaman Nabi ketika kita nggak mau berkurban? Fala yaqrabanna musallana. Jangan ia dekati tempat sholat Id kami. Artinya apa? Mereka yang mampu berkurban tapi nggak mau berkurban dikelompokkan sebagai kelompok orang-orang yang munafik. Jadi Bu, boleh anak berkurban atas namanya, lalu ia niatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Penamaannya pun ketika, Ustadz, saya berkurban, uang-uang saya, harta-harta saya, tapi Ustadz karena saya di tempat kerja saya sudah berkurban, maka di Masjid Jami'atuz Zahidin saya daftarkan nama ibu saya di sana. Itu tetap sah Bu. Artinya apa? Mau dia namakan nama ibunya, ayahnya, baik yang masih hidup atau yang telah tiada, itu hanya sifatnya penamaan. Hukum kurban berlaku untuk sumber-sumber yang mengeluarkan harta. Karena ada juga pertanyaan seperti ini Pak. Ustadz, saya meniatkan kurban untuk orang tua saya di kampung. Nah, larangan mencukur rambut, memotong kuku selama kita berada di 10 hari bulan Dzulhijjah sebelum hari penyembelihan, itu berlaku untuk siapa Ustadz? Untuk yang diniatkan atau untuk mereka yang mengeluarkan uang? Untuk mereka yang mengeluarkan uang untuk berkurban tadi itu Pak. Siapa sumbernya? Anak yang membayarkan kurban orang tuanya. Orang tuanya itu adalah istilah penamaan, pahala didapatkan oleh orang tua dan pahala tak berkurang untuk si anak. Dua-duanya mendapatkan pahala utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban satu anggota keluarga untuk seluruh anggota keluarga, bukan hanya untuk seluruh anggota keluarga, bahkan untuk seluruh umat Muhammad yang tidak berkurban tahun ini, sampai keberkahan untuk kita semua. Insya Allah Ta'ala. Itulah bentuk dari kedahsyatan pahala ibadah kurban tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikuti tadi bahwasanya kita boleh menamakan kurban kita sama orang tua kita walaupun sudah almarhum. Pertanyaan saya terkait dengan yang almarhum itu, bagaimana pembagian daging yang harusnya dari almarhum? Apakah kita bisa ambil atau kita ikhlaskan harus 100% untuk mereka karena kan atas nama almarhum? Gitu Ustaz. Baik. Ini lagi Pak yang sering kami dengar. Kalau kurban diniatkan atas nama orang yang meninggal, dagingnya nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan. Nah, ini viral lagi nih Pak. Dan sampai juga ke telinga kami pertanyaan seperti ini. Sampai hari ini kami belum mendapatkan satupun dalil yang sahih yang mengatakan hal demikian. Ya Pak, entah mungkin di tempat-tempat lain. Yang kami pelajari dalam studi fikih dan usul fikih yang kami dalami, yang kami selami, yang kami telusuri, ini sepengetahuan kami Pak ya. Sepengetahuan kami tidak menafikan adanya pendapat dari luar sana. Sepengetahuan kami bahwasanya kurban yang kita niatkan untuk orang tua yang telah wafat, maka hukum kurban itu berlaku untuk mereka yang hidup. Itu sifatnya penamaan yang kita sebutkan dalam niat-niat yang mulia. Contohnya Pak, Bapak mengerjakan contoh zakat, Bapak mengerjakan infak, Bapak mengerjakan sedekah, Bapak mengerjakan duha, Bapak mengerjakan tahajud. Pahalanya Bapak niatkan untuk kedua orang tua, itu sampai Pak. Tapi siapa eksekutornya? Siapa pelakunya? Ya kita yang mengerjakannya. Jadi ketika kita berkurban atas nama almarhum, maka hukum kurban itu berlaku untuk kita karena kita masih hidup. Untuk almarhum pahalanya aja Pak. Untuk implementasinya, eksekutornya, subjeknya, pelakunya, kepesertaannya berlaku untuk mereka yang mengeluarkan uang dan harta untuk berkurban atas nama almarhum tercinta. Nah, jadi oleh karenanya
hukum berlaku sebagaimana berlakunya hukum kepada peserta kurban lainnya. Dan bapak boleh mengambil jatah dari kepesertaan bapak tersebut. Tidak ada hubungannya kepada almarhum. Karena yang kita peruntukkan untuk almarhum itu adalah niat pahala keberkahan dari kurban tersebut. Nah, pendapat ini dapat kita buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, atau kitab Fiqhus Sunnah karangan Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, atau pendapat dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Komisi Fatwa Ulama-Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Jadi bapak ibu yang meniatkan kurban untuk orang tuanya, jatah kepesertaan tetap boleh untuk kita ambil dan tetap boleh untuk kita nikmati, karena sumbernya dari kita, pelakunya kita, eksekutornya kita yang mengimplementasikannya, kita yang mempraktekkannya. Maka daging sembelihan itu kita berhak untuk memakannya, dan sampai detik ini kami tidak menemukan adanya dalil yang sahih yang mengatakan pendapat tersebut. Dapat dipahami, Pak? Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, terkait masalah jatah Bapak Ibu, saya Pak Ketua Masjid Jamiatul Zahidin, masalah jatah ini ulama khilaf. Ulama khilaf lagi Bapak Ibu. Nah, di mana letak khilafnya? Di beratnya jatah peserta tadi. Ada yang mengatakan sekian kilo. Ada yang masjid ini sekian kilo. Masjid itu sekian kilo. Nah, Masjid Jamiatul Zahidin berapa kilo Pak Ketua? Setiap pesertanya. 4 kilo untuk peserta. Mungkin inilah Pak masjid yang paling banyak memberikan jatah untuk peserta. Apakah itu salah secara fikih? Tidak Bapak Ibu. Tidak ada satupun fuqaha yang menyalahkan jatah yang diberikan kepada peserta atau sahibul kurban tersebut. Namun yang kita garis bawahi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya ketika seorang hamba itu berkurban, ia berikan kepada Allah. Ini sebaiknya Pak, saya menghimbau dan saya mengajak. Bukan membuat hukum dalam hukum. Hukum itu telah ada Pak. Boleh bagi para peserta kurban untuk mengambil jatahnya. Sebaiknya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Sebaiknya sahibul kurban atau peserta kurban tersebut tidak mengambil jatahnya secuil pun. Kenapa begitu Ustadz? Karena kalau seseorang itu terlibat dalam kepesertaan yang ada pada praktek ibadah kurban, dia dianggap sebagai orang yang mampu untuk beli daging. Berapa Pak per peserta itu Pak bayarannya? 2.800.000. Nah, pernah Pak waktu tahun 2017 itu di Purwodadi saya mendamaikan 2 peserta yang sedang bertinju Pak. Kalau istilah bahasa anak-anak sekarang adu mekanik Pak. Ya, peserta 1 dan peserta 3, sapi kelompok 1, peserta 1, peserta 3. Peserta 1 ketika itu ditumbuknya Pak, ditinjunya telinga peserta 3. Peserta 3 memukul mulut peserta 1. Akhirnya saya datang, saya lerai. Apa kata peserta 1 ketika itu Bapak Ibu? Saya duluan memboking jantung sapi kepada panitia. Kenapa diberikan kepada peserta 3? Yang salah di sini semuanya. Peserta 1 tak paham hakikat kurban, peserta 3 tak paham hakikat kurban, panitia kurban pun tak paham hakikat kurban. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa begitu? Panitia kurban Pak Ketua mengiyakan permintaan peserta 1. Di sisi lain, dia iyakan juga permintaan peserta 3. Mungkin karena lupa peserta 1 telah merequest bahwasanya jantung miliknya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jantung sapi itu 7 Pak isinya Pak. 1 kan Bapak Ibu kan? Jadi peserta ketika menjadi peserta jangan didikte panitia. Serahkan semua kebijakan, serahkan semua hal-hal yang berkaitan dengan baik itu pengumpulan uang, belanja sapi kurban, distribusi daging kurban kepada panitia. Ketika engkau serahkan hartamu dengan akad kau percayakan kepada panitia, biarkan panitia mengatur itu semua dari A sampai dengan Z. Jangan didikte, jangan diatur. Ini sudahlah kita ikut kurban, Pak Ketua, ingat jangan lupa daging paha sapi untuk saya. Enggak boleh seperti ini Pak. Berarti kita gagal memahami hakikat kurban. Kurban ini Bapak Ibu berbicara cinta, berbicara pembuktian cinta, pengorbanan kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluh.
Nah, Bapak Ibu dihadapkan kepada Nabi seekor kambing. Ini untuk para peserta terkait dengan masalah jatah yang ditanyakan kepada kami barusan. Nabi ketika turun dari mimbarnya, dari khutbah Idul Adha, Nabi turun dari mimbarnya, dihadapkan kepada Nabi seekor kambing sembelihan. Nabi menyembelihnya, Nabi membaca doa, ini kurbanku untuk umatku yang tak berkurban tahun ini. Allahu Akbar. Setelah Nabi menyembelih kambing sembelihannya, Nabi mencicipi. Nabi mencicipi, Pak. Cicip dengan makan beda nggak, Bu? Bu, cicip dengan makan beda nggak, Bu? Beda sekali, Pak. Bahkan kami tak mendapatkan adanya nas ataupun hadits yang sahih yang mengatakan Nabi membawa daging sembelihannya pulang ke rumah. Sahabat membawa daging sembelihannya pulang ke rumah. Artinya setelah menyembelih, mereka masak, mereka makan di tempat. Makan di sini Bapak Ibu secukupnya, sesuap atau 2 suap. Cicip Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami mendapatkan sebuah hadits yang masih diperselisihkan oleh para ulama akan kesohihannya. Nabi tidak menyukai umatnya yang menyimpan daging lebih dari 3 hari. Tidak menyukai maksudnya bukan mengharamkan. Ya Bu ya, tolong pahami, tolong garis bawahi. Nabi tidak menyukai maksudnya kurban itu momentum berbagi, Pak. Bukan momentum menyetok daging, Bu. Nih saya curiga nih Pak Ketua. Jangan-jangan ibu-ibu kita stok daging tahun kemarin masih ada nih. Iya, Bu. Ustadz, saya belum mau masak daging, Ustadz, karena stok ikan asin masih banyak. Contoh, maka tak menjadi masalah. Maksud Nabi tidak menyukai menyimpan daging lebih daripada 3 hari, itu artinya kalau berlebih Bapak Ibu, opor-oporlah ke rumah tetangga. Lihatlah mereka yang fakir, lihatlah mereka yang miskin. Supaya kita itu betul-betul memahami hakikat kurban yang sesungguh-sungguhnya. Bahwasanya dengan kita berkurban, di samping kita membuktikan cinta kepada Allah, kita menyenangkan hati orang-orang miskin yang mereka jarang makan daging, yang sehingganya pada momentum kurban, mereka makan daging kurban tersebut. Dapat dipahami Bapak Ibu? Nah, saya melihat Pak, kultur ini kan masuk kepada kebiasaan Pak. Orang-orang Arab, saya perhatikan Pak, wabil khusus orang-orang Saudi Arabia, mereka itu Pak Ketua, setelah menyembelih onta-onta mereka di hari-hari sembelihan, pada haji tahun 2015, tahun 2016 ketika peristiwa kren jatuh, masih ingat Pak Ketua? Sama peristiwa Mina ketika itu Bapak Ibu. Orang-orang Saudi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita perhatikan, mereka setelah menyembelih hewan-hewan kurban mereka, seperti semisal onta, domba, kambing, dan sapi Bapak Ibu, mereka meninggalkan daging atau sapi atau onta atau kambing tersebut tergeletak begitu saja. Nah setelah mereka sembelih Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah mereka sembelih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka tinggalkan sapi, onta begitu saja Bapak Ibu tergeletak. Nanti ada tim Pak, rata-rata tim-tim itu orang-orang kulit hitam. Sekelompok orang nanti daging sapi atau onta atau domba itu Pak dicincang-cincang, dikuliti, dipotong, dipacking, dikotak-kotakkan. Setelah itu dikornetkan. Hari itu juga Bapak Ibu paling lambat besoknya diterbangkan ke benua Afrika melalui pesawat kargo ke negara-negara muslim miskin di sana seperti Uganda, Sudan, pokoknya ke benua Afrika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mereka paham hakikat kurban tadi itu. Tak secuil pun daging mereka ambil. Kenapa? Mereka hampir tiap hari makan daging Pak. Sementara muslim-muslim yang hidup, yang tinggal di bawah kemiskinan di benua Afrika, bisa kita katakan Bapak Ibu mereka sangat jarang sekali makan daging. Nah maka oleh karena itu kalau kita paham hakikat kurban yang sebenar-benarnya adalah di samping kita membuktikan cinta kepada Allah, maka Bapak Ibu kita membuktikan bahwasanya kita peduli kepada fakir dan miskin dengan menyenangkan hati mereka di hari penyembelihan tersebut. Paham Pak? Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sebelum kita pindah kepada polemik kedua. Silakan. Ya. Baik, itu khilaf dan terjadi perbedaan pandang dari
kalangan para fuqaha dan ulama. Kami tidak bisa mengatakan itu salah, tapi kami mengatakan kepada yang bertanya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini pendapat jumhur bahwasanya fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Itu perintah kurban itu berlaku untuk setiap individu yang memiliki kemampuan, kelapangan untuk berkurban. Contoh, anaknya telah dewasa, walau belum menikah tapi telah bekerja, punya penghasilan, maka perintah wanhar itu berlaku untuk dia kalau dia mampu. Jadi kalau seandainya tidak mampu, maka di antara pendapat-pendapat yang kami dapatkan itu, satu anggota keluarga itu menutupi ketidakmampuan yang lainnya, menjadi keberkahan untuk anggota keluarga lainnya. Jadi satu untuk semua itu adalah sesuatu bentuk di antara rahmat yang Allah berikan, bahwasanya Islam itu tak pernah memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ini dalil pertama. Dalil kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Jadi satu untuk semua, oke. Namun pendapat yang mendekati kebenaran kalau kita mengambil tafsir-tafsir yang ada, seperti tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, tafsir As-Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Adwaul Bayan, bahwasanya wanhar itu berlaku untuk setiap individu yang baligh, yang berakal, yang mampu, yang berkelapangan. Seperti sabda Nabi, barang siapa yang mendapatkan dirinya, jiwanya mampu dan memiliki kelapangan untuk berkurban. Nah, kenapa Nabi katakan dirinya mampu dan memiliki kelapangan? Kenapa adanya matan yang berbunyi kelapangan? Bahwasanya berarti hukumnya bagi mereka yang tak lapang tak apa-apa, Pak. Nah, itulah kenapa karena itu para fuqaha mengatakan sunnah muakkadah tadi itu enggak masuk kepada wajib. Kalau wajib, Pak, yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu kaidahnya. Berpahala bagi yang mengerjakannya, berdosa bagi yang meninggalkannya. Jadi wanhar itu adalah sesuatu yang diperintahkan bersanding dengan sabda Nabi yang berbicara kemampuan untuk individu-individu yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami? Dapat dimengerti? Jadi ini berbicara kemampuan untuk individu, untuk oknum. Jadi lebih tepatnya kita gunakan adalah sunnah muakkadah daripada yang seperti jenengan sebutkan barusan. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, ditegaskan untuk mereka yang akil, yang balik, yang memiliki kemampuan. Akil dan balik itu belum cukup. Karena masih banyak di antara kita itu yang belum balik tapi mereka mau berkurban, Pak. Contohnya anaknya menabung, Pak, masih SD, ya kan? Masih SD atau mungkin SMP ataupun SMA. Pokoknya dia itu masih kecil usianya, usia produktif dan segala macamnya. Tapi karena ajaran orang tuanya, Bapak Ibu, menabung untuk berkurban yang sehingganya setiap tahun dia berkurban, maka itu merupakan masuk kepada kategori kemampuan. Jadi akil balik plus memiliki kelapangan dan kemampuan secara harta. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Pendapat jumhur, kalau kita mengambil dari hadits yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal, bahkan Al-Imam Musnad Imam Abi Ya'la, itu kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi itu menyembelih hewan sembelihannya tepat pada 10 Dzulhijjah setelah Nabi turun dari mimbarnya. Ini pendapat yang ashah. Ini pendapat yang lebih sahih dari pendapat-pendapat yang lain. Jadi Nabi setelah turun dari mimbarnya, Nabi langsung menyembelih hewan sembelihannya. Dan pendapat yang mendekati kebenaran adalah sembelihan yang sesuai dengan waktu sembelihan Nabi itu adalah tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, ketika kita memiliki kendala seperti terjadinya 2 hari raya dalam satu hari, dalam satu waktu, contohnya Idul Adha-nya pagi, Jumatnya siang, yang mana keterbatasan waktu tadi itu menyebabkan mungkin kita nggak maksimal, Pak Ketua. Kita mulai contohnya jam 8 nih, Pak Ketua, atau jam setengah 9 rata-rata orang kan, Pak, kalau
kalau untuk Idul Adha ini kan Pak, setelah kurban itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah khutbah itu biasanya Bapak Ibu kan kita makan lontong dulu Pak. Betul Pak? Karena ada sunnah puasa sebelum khatib turun dari mimbar, nggak sama seperti Idul Fitri Bapak Ibu. Idul Fitri habis subuh tuh kita makan Pak. Kalau Idul Adha kita disunahkan untuk puasa sesaat Pak, sampai turunnya khatib dari mimbar. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan kultur tradisi kita selepas khutbah, selepas Id tadi itu kita makan, taruhlah jam 8:30. Nah jam 8:30 nanti 11:30 kita siap-siap Jumat. Waktunya nggak maksimal, waktunya itu tidak penuh dan tidak sempurna, maka boleh kita opor hari penyembelihan di hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi pendapat ini dibawakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud dalam beberapa kalam ketika memiliki kendala, rintangan atau halangan, atau kita memastikan bahwasanya kalau kita melakukan penyembelihan pada saat itu adanya gangguan-gangguan ataupun adanya hal-hal yang menyebabkan kita tak maksimal dalam menyembelih atau mendistribusikan daging kurban tersebut. Jadi oleh karenanya tidaklah mengapa kita menyembelih pada hari Sabtu, mengingat terbatasnya waktu penyembelihan, distribusi, memasukkan daging ke kantong, memberikannya kepada masyarakat, maka itu tak maksimal. Boleh kita undur pada hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Itu tidak menyalahi kaidah fikih yang berlaku sampai saat ini. Namun kalau kita tak mendapatkan adanya halangan ataupun rintangan, sebaiknya kita sebagai umat Nabi, kita menyembelih hewan kurban tersebut tepat pada 10 Dzulhijjah, lebih tepatnya setelah turunnya khatib dari mimbar. Karena ada pula Pak narasi yang berkembang, adanya seorang pemimpin daerah yang mengatakan, saya sengaja membagi-bagi daging kurban pada malam takbiran supaya orang-orang miskin bisa makan daging tanpa harus menunggu pembagian daging kurban. Saya Pak menghargai, mungkin niatnya baik, niat yang baik nggak cukup Pak kalau nggak dibarengi dengan ilmu. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, sekali lagi, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, dikatakan kurban itu setelah khatib turun dari mimbar. Sebelum itu kita lakukan kurban, nggak kurban namanya Pak. Makanya sesuatu yang baik itu perlu ilmu. Ilmunya dari mana? Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin Pak Ketua tujuannya baik, mungkin kita hargai Bapak Ibu. Ya, saya sengaja membagi-bagikan daging kurban pada malam takbiran supaya orang-orang miskin tak begitu berharap menunggu daging kurban pembagiannya. Mungkin niatnya baik Pak, tapi apakah daging pemberiannya tersebut dapat kita sebut sebagai daging kurban? Enggak, karena kurban itu dinamakan kurban ya ketika dagingnya dibagikan, dimakan, disembelih setelah turunnya khatib dari mimbar. Dapat dipahami Pak Ibu? Nah kalau ngeyel juga Pak Ketua, sampaikan ke dia, sampaikan ke mereka yang ngeyel jadi Pak Ketua, oh kan dia baik Ustadz, kan dia itu bagus Ustadz, kan dia itu kan tujuannya baik. Oke, kalau kita subuh jam 10 pagi Pak, subuh lagi nggak nama itu Pak? Oh Pak, kita subuh jam 10 pagi, subuh lagi nggak nama itu Pak? Bapak zuhur jam 5 sore, zuhur lagi nggak nama itu Pak? Semua itu ada dasarnya, ada ilmunya. Jadi jenengan ketika melihat Jumat itu tidak maksimal karena waktu yang terbatas, maka jenengan boleh mengambil waktu di hari tasyrik untuk melakukan penyembelihan pada ibadah kurban kita tadi itu. Dan itu tidak menyalahi kaidah fikih. Dapat dipahami? Kira-kira. Jadi oleh karenanya, kalau ingat, kita buat istifna di situ, pengecualian. Kalau kita melihat dan kita mengingat terbatasnya waktu dan kita tidak memiliki pengerjaan yang maksimal dikarenakan bentroknya antara Idul Adha dan sholat Jumat dan waktunya sangat-sangat terbatas. Baik Bapak Ibu, habis waktu kita Pak Ketua. Kita baru membahas satu polemik, masih ada sekitar 4 polemik lagi yang akan kita bahas. Habis waktu kita. Baik, yang kedua, masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan kepada polemik yang kedua. Ini polemik yang kedua Bapak Ibu. Apa itu Ustadz? Ustadz, saya mendengar adanya ceramah yang menyampaikan lagi dan lagi melalui rekaman pada pagi hari ini. Saya tidak mengatakan saya yang paling pintar. Enggak Pak, saya hanya mengkritisi, meluruskan dengan mengambil fikih jumhur. Makanya judul kajian kita Pak,
khilafiyah yang terjadi di antara kalangan para ulama dan fuqaha lintas madhab, 4 madhab. Kami mendengar ustadz, ada ustadz yang menyampaikan, orang yang kalau berkurban belum akikah, belum sempurna kurbannya. Nggak sempurna pahala kurbannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul atau tidak? Ada nggak Bapak Ibu mendengar ceramah seperti ini? Orang yang berkurban sementara dia belum akikah, maka belum sempurna atau tak sempurna pahala kurbannya karena dia belum akikah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, saya mendengar ceramah ini, pertama yang saya tangkap mungkin bisa jadi adanya kesalahpahaman dalam mendudukkan suatu kaedah. Yang kedua yang saya tangkap adalah mungkin adanya sebuah keberanian dari cerita-cerita yang berkembang lalu dikemas sebagai sebuah kebenaran, setelah itu diyakini disampaikan tanpa mengecek terlebih dahulu kesohihannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara agama, kita berbicara dalil Pak. Nggak bisa kita bicara agama tanpa dalil. Jadi Bapak Ibu, tidak ada hubungan antara kurban dan akikah. Nggak nyambung Pak. Nggak nyambung Bu. Akikah, kurban. Akikah ini Bapak Ibu bentuk syukur kita akan kelahiran anak. Kurban bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kaedah yang berbeda definisi. Akikah ini Bapak Ibu punya masa expired, masa berlaku. Contohnya, ya, ada seorang perempuan, dia melahirkan, lalu ia ingin mengakikahkan anaknya. Maka sunnah yang disyariatkan untuk perempuan itu adalah hari ke-7 dari kelahiran sang anak. Ketika ia mendapatkan ketidakmampuan untuk berakikah pada hari ke-7, maka boleh ia ambil opsi kedua, waktu tenggang kedua, yaitu apa? Hari ke-14. Ketika ia nggak mampu di hari ke-7 dan di hari ke-14, maka boleh ia ambil di hari ke-21. Nah, ketika ia nggak mampu di hari ke-21, maka tidak ada keharusan baginya untuk berakikah. Dia dikelompokkan dalam kelompok orang yang tidak mampu. Nah, ternyata Bapak Ibu, dia mampunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun setelah kelahiran anaknya. Ini enggak akikah lagi namanya, Pak. Namanya sedekah. Akikah tuh Bapak Ibu disebut akikah 7, 14, 21. Waktu yang diberikan oleh fikih yang disampaikan oleh para fuqaha. 7, 14, 21. Nah Bapak Ibu akikahnya sebulan setelah kelahiran anak, ini enggak akikah lagi namanya Pak, ini sedekah. Boleh-boleh saja, tapi pengatasnamaannya tak bisa kami sebut, tak bisa kita sebut sebagai akikah. Disebut sebagai sedekah. Kenapa? Akikah itu punya ketentuan, punya kaedah, punya masa waktu tenggang, punya rumusnya sendiri, berdiri di atas porosnya sendiri. Sementara kurban Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, definisinya pembuktian cinta dari harta kita yang kita persembahkan, yang kita berikan kepada Allah untuk membahagiakan orang-orang fakir miskin Bapak Ibu. Dapat dipahami? Jadi oleh karenanya kalau kita kaji Pak, kurban itu sunnah muakkadah. Bahkan ada ulama yang mewajibkan kurban Pak. Ada Pak, wajib secara mutlak. Kenapa para ulama mewajibkan kurban? Karena mereka mengambil kaedah bahwasanya fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Hukum kurban perintahnya, hukumnya itu merujuk kepada perintah hukum pertama. Sekarang Bapak Ibu, maka dirikanlah sholat. Mendirikan sholat itu wajib atau tidak Pak? Wajib atau tidak Pak? Wajib. Wajib bagi muslim laki-laki, muslimah perempuan. Betul? Jadi wajibnya sholat itu terbawa-bawa kepada wajibnya kurban. Artinya hukum kedua, wanhar, itu merujuk kepada hukum pertama, fasalli. Jadi Bapak Ibu ketika kita memahami ilmu tafsir, hukum kedua itu Bapak Ibu itu merujuk kepada hukum pertama. Hukum kedua. Kalau hukum pertama wajib, maka akan berimbas kepada hukum kedua. Jadi Bapak Ibu ini pendapat yang mengatakan kurban itu wajib secara mutlak. Tapi kami tak mengambil pendapat ini. Karena pendapat yang masyhur, yang mendekati ashah didukung oleh jumhurul fuqaha, kurban itu sunnah muakkadah.
Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muakkadah disebut sebagai sunnah yang ditekankan itu dikarenakan Nabi bersabda, barang siapa yang mendapatkan dirinya memiliki kelapangan, dia tak berkurban, ada ancamannya. Kalau akikah Pak, Bapak lapang atau tidak, Bapak punya uang atau tidak, Bapak memiliki harta atau tidak, Bapak akikah ataupun tidak, nggak ada dosa di situ. Contohnya, Pak Ketua punya anak tuh lahir hari ke-7, Pak Ketua punya uang. Pak Ketua punya harta, tapi Pak Ketua tidak mengakikahkan anak, maka itu tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah, cuman Pak Ketua itu telah kehilangan sesuatu yang utama, dan Pak Ketua telah membuat pemisah antara diri Ketua dengan anak tersebut. Dengan apa? Dengan kita telah menghilangkan kesempatan dia mendapatkan suatu keberkahan dari akikah, dari sembelihan kambing yang kita sembelih untuk anak-anak tersebut. Jadi ada istilah orang zaman sekarang Pak, tergadai. Paham Bapak Ibu? Jadi oleh karena itu Pak Ketua, hukum definisinya saja secara istilahan antara kurban dengan akikah itu tak nyambung sama sekali dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Jadi orang yang belum akikah, dia berkurban silahkan saja, nggak ada hubungannya sama sekali Pak. Harus akikah dulu, harus kita menyembelih kambing akikah karena kita masih tergadai. Bahasa tergadai itu Bapak Ibu kita garis bawahi. Tergadai itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Bagaimana mufassirin menjelaskannya dalam syarhul hadits. Dan ini Pak Ketua kalau kita jelaskan pada pagi hari ini memakan waktu lebih kurang sekitar 2-4 jam dan membutuhkan penjelasan sekitar 14 SKS Ketua. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada halangan bagi mereka yang ingin berkurban untuk berkurban karena belum akikah. Karena akikah itu sifatnya anjuran yang berlaku untuk orang tua yang ingin menyembelihkan kambing untuk anaknya, bentuk syukurnya atas kelahiran anak tersebut. Jadi Bapak Ibu yang belum akikah, apalagi zaman dulu Pak Ketua, jangankan untuk beli kambing untuk akikah Pak, makannya susah Pak. Saya masih ingat Pak Ketua waktu saya kecil tuh Pak Ketua, telur direbus oleh orang tua saya, kami 5 bersaudara, direbus Pak, 2, itu dibelah setipis mungkin Pak, agar semua anak bisa makan. Waktu itu Pak, ayah kami punya ayam kampung Bu, diambillah telur ayam kampung, 1 butir, kami lapar ketika itu, ibu kami minjam beras ke tetangga, malu kami kalau ingin mengenang-enang semua pengorbanan orang tua itu, menangis Pak, malu, menangis, sedih. Kenapa? Begitu besar cinta mereka kepada kita. Hutang beras kepada tetangga, ambil telur ayam kampung di kandang. Telur ayam kampung tuh kecil atau besar Pak? Telur ayam kampungnya sebesar ini Bapak Ibu, ya. Lalu diaduk, dicampur tepung mungkin hampir setengah kilo Pak. Dilebar-lebarkan Pak, supaya apa? Semua anak-anaknya bisa makan. Tapi entah kenapa Bapak Ibu, masakan orang tua yang sederhana, yang kurang bumbu karena kurang uang, yang kurang bahan karena kurang uang, itu entah kenapa terasa nikmat sekali dan nikmatnya masih terkenang sampai hari ini. Betul Bapak Ibu? Maka oleh karenanya niatkan kurban untuk kedua orang tua yang telah berjuang, mencintai kita, membesarkan kita. Aminkan doa saya Bapak Ibu, ya Allah, terimalah amal ibadah kurban kami, sampaikan pahalanya untuk kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, dengan kami menyembelih hewan kurban kami, ya Allah, sampaikan pahala untuk ibu kami yang terkubur di alam kubur, ayah kami yang terkubur di alam kubur. Asbab kurban ini ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman. Jadikanlah kurban kami ini ya Allah, sapi dan kambing yang kami korbankan ya Allah, menjadi kendaraan untuk orang tua kami, untuk kami semua menuju surgamu ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Mujibas Sailin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Hadza wa sallallahu